Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala nuh innaka najzil muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala ibadihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati akrimna bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdad riqatu qalbi wa in kana qasiyatu qalbi. Ilahi akrimna birizqil halal. Amin. Ilahi akrimna birizqil halal. Amin. Ilahi akrimna birizqil halal. Amin. Warzuq min haitsu la yahtasib. Amin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzat, para hujjaj, orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh, yang mohon maaf saya secara pribadi tidak menyebutkan guru dan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang hadir di kesempatan malam yang berbahagia ini. Tapi ucapan doa terbungkus dengan harapan di hadapan Allah, semoga guru-guru kita dipanjangkan umur, Amin. diberikan berkah sisa umur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanfaatkan ilmunya untuk kita, dijadikan guru-guru dan orang tua yang istiqamah. Amin ya rabbal. Ustaz, mohon maaf di belakang Ustaz. Jadi saya madepnya kemana nih? Ya, cukup ya. Ya Bu, gini aja Bu ya. Yang di dalam dan di luar, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, wabil khusus Duyufur Rahman, guru kita Bapak Ustadz Bashir Al-Hadi Al-Bantani, yang besok tanggalnya sudah ditetapkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama dan langsung akan berangkat di gelombang kedua. Jadi Ustadz Bashir Al-Hadi akan masuk langsung ke Mekah dan sudah diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui rilisnya semalam dengan bahasa Arab dan surat resmi dari kerajaan yang ditandatangani oleh Muhammad bin Salman bin Abdullah bin Saud. Maka besok haji yang kita laksanakan dan dilaksanakan di Mekah adalah haji akbar. Dan Menteri Agama kemarin di Depok sudah mengumumin haji akbar. Walaupun ibu ntar lihat di kalender itu merahnya tanggal hari Jumat, pasti nanti kasih umumkan Jumatnya adalah wukuf di Arafah, berarti lebarannya kita hari Sabtu. Tapi yang mau lebaran hari Senin boleh-boleh aja, silahkan aja. Karena hal yang semacam itu yang terpenting itulah mereka wukuf di Arafah. Kenapa haji akbar? Karena besok ustadz kita, guru kita akan dapatkan 70 kali haji mabrur. Sekali lagi. Dan Ustaz Bashir itu teman saya. Kalau tadi bilang guru, bukan, teman saya. Seperti Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ashab min ashabi Rasulillah.
Nabi tidak pernah mengatakan kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali, mengatakan muridnya, padahal dia belajar kepada Rasulullah, tapi bisa menganggapnya antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku, sehingga ditulis oleh para hadis muhaddithin bahwa situna, kata Nabi, min ashabi mu'allaqun ismuhu fil jannah. Saking mulianya 60 sahabat ini yang mencintai Nabi, yang begitu berkorban bersama Nabi di saat Mekah dan di Madinah, maka Nabi memintakan itu, keluarlah 60, kata Nabi, situna min ashabi mu'allaqun ismuhu fil jannah, 60 orang sahabatku yang namanya sudah tergantung di pintu surga. Maka Nabi mengatakan ashab, dia tidak mengatakan talamid, tidak, dia katakan sahabatku, ashabi. Oleh karena itu, seperti beliau Ustaz Bashir Al-Hadi, dulu saya 2006 juga berangkat sendiri, Bu, dan saat itu guru saya bilang Haji Akbar, dia 2006. Makanya mudah-mudahan doa malam ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masyaqqahnya sangat berat. Tuh. Nabi bikin sedikit ya, Pak. Saya nggak banyak lama. Karena udah malam juga, hujan dari gede. Saya tahu walaupun udah makan, kita kan ada istilah mindo. Betul kan? Dan kita lapar. Bapak sama ibu sama saya, ya. Udah nyiap piring, ada yang nyiap piring lagi. Yang satu aja saya tukil hadis dari kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Ini ulama modern, ulama yang meninggal di tahun 2007 di tanggal 17 Ramadan hari Jumat. Saking bencinya si Wahabi kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, seorang imam yang terkenal, yang suaranya pernah ditiru oleh seluruh orang dunia, dan orang senang dengan suara ketika imam, nama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Saat itu yang khutbah Syekh Abdurrahman As-Sudais, saat itu yang jadi khutbah adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang berhak harusnya yang menyolatkan jenazah itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tapi ada hati yang terluka, kata Ustaz Basir tadi. Tiba-tiba begitu selesai khutbah Jumat, ribuan orang sudah berdiri ingin menyolatkan hari Jumat tanggal 17 Ramadan saat Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki meninggal dunia. Begitu mau Allahu Akbar, batuk tidak tertahankan dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, sehingga askar menyediakan bangku 15 menit batuk kagak berhenti. Artinya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Abbas Al-Maliki adalah wali min awliyaillah. Duduk deh tuh Syekh Abdurrahman As-Sudais yang nyolatin Syekh Bandar Al-Balila, seorang tahfidz yang suaranya mirip suara orang Indonesia, bahkan menurut saya mirip dengan suara Ustadz Basir, tapi antara bainas sama was sumur. Masya Allah. Beliau pun meninggal kemarin di 2022, Syekh Bandar Al-Balila, hari Jumat juga. Jadi bapak ibu yang hujan-hujan datang, gak mungkin dikecewakan malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi katakan begini dalam kitabnya, dalam bab haji, atau dikarang lagi buat mengcover mereka orang-orang Wahabi yang ada di Mekah dan Madinah. Dia buat kitab Al-Hajj Ahkam wa Afdaluh. Ini saya bawa-bawa kemana-mana. Kalau di situ komplit semua. Ada sebutan kayak begini. Al-Hajju yashfa'u bi arba'ati mi'atin min ahli baitihi. Seorang yang akan berangkat haji, seorang yang akan menaikkan ibadah haji, seorang yang sudah dapat panggilan ibadah haji, maka besok dia ketika berangkat, kalaupun dia saat ini berdoa, maka dia akan membawa, menularkan kepada kita, membuka syafaat buat kita, agar kita hari ini dicatat oleh Allah untuk bisa berangkat haji seperti beliau. Amin. Berapa tadi, Bu?
bi arba'ati mi'atin min ahli baiti. 400. Ini ada nggak 400? Kurang. Ada nggak 400? 100 ulang. Jadi Bapak suram 33 ini nggak ada 400. Dan itu hadis yang sahih. Dan itulah Pak, kita sebut panggilan haji begitu. Orang yang dipanggil berarti ada yang memanggil. Mafhum mukhalafahnya. Kalau Bapak bilang panggilan haji, berarti sebelumnya Bapak yang memanggil. Siapa panggilan pertama? Yang memanggil pertama adalah Nabi Allah Ibrahim. Lalu siapa yang memanggil kedua? Yang memanggil kedua adalah Nabi besar kita Muhammad. Bapak tahu Pak, Nabi Muhammad perintah hajinya di saat umur 56 tahun. Lahir di Mekah, besar di Mekah, kakek dan orang tuanya penjaga pintu Ka'bah. Meninggalnya di Madinah, hijrahnya di Madinah. Tapi Nabi haji seumur hidup. Selama 63 tahun dia hidup di dunia ini, hanya sekali dalam seumur hidup. Umroh hanya 2 kali. Nanti siapa haji berkali-kali? Kita berkali-kali umroh. Berarti kan lebih Nabi kita. Sekali dalam hidup, umroh 2 kali. Hanya ingin menetapkan yang namanya miqat dari Ji'ranah, dari Hudaybiyah, lalu sekarang ada lagi dari Dzulkhulaifah atau dari Masjid Aisyah namanya Tad'im atau di Bir Ali. Yang pada akhirnya Nabi hanya sekali ibadah haji. Maka saya malu saya. Kalaupun saya udah 4 kali, malu kenapa? Karena Nabi itu dalam hidupnya sekali. Umurnya 2 kali. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu Bu, saya bisa haji sama kayak Ustaz Basir. Yang nanya Ustaz gimana sih? Ustaz itu imanuhum fi amplopihim wa butunuhum fi besekihim. Sama. Apalagi istri saya Bu, kalau bulan Safar itu kan ada maulid, jauh deh tuh. Bulan Safar ada maulid, belum mulai ceramah, apalagi kemarin Covid. Ya, 2 tahun tuh Ustadz kagak laku. Betul nggak? Ada Ustadz yang ngadain PPKB motor 2 tahun Pak. Orang meninggal banyak, tahlilan kagak ada. Betul nggak? 2 tahun Ustadz nganggur. Untung Allah kasih 2 tahun. Coba kalau 10 tahun, Allahu Akbar. Makanya istri Ustadz kalau dengar innalillahi girang banget itu. Ada lagi apa? Makanya saya bilang tadi, ini Ustaz Basir, Nabi bilang al-hajju yahdimu makana qablahu. Orang yang haji, begitu dia dipanggil hari ini, sah dia dinyatakan oleh pemerintah. Hanya tinggal 3% menurut saya. Kenapa begitu? Karena saya punya pengalaman yang sangat-sangat berharga. Istrinya adalah ustaz, suaminya adalah ustaz, istrinya orang biasa. Di tahun 2015 dia dipanggil, sudah berangkat, sudah pakai seragam batik hijau-hijau, sudah berangkat dari wali kota menuju ke Bekasi, orang Depok ini. Nginep semua ini. Begitu malam gini hari mau berangkat jam 9, jam 10, 2 jam menjelang keberangkatannya ke Cengkareng. 2 jam bis tidak bergerak. Kenapa? Karena nunggu 2 orang tadi tidak ada di kelompok rombongan 4. Dicari. Sudah dapat paspor, sudah dinyatakan mustataah dari kesehatan, sudah berada dalam visanya haji tadi. 2 jam ingin berangkat, itu si ustadz istrinya hilang di Bekasi. Akhirnya diturun itu ustadz ini berangkat, nanti disusul dengan mobil yang khusus berangkat. Baru 5 jam, jam 2 baru ketemu. Di mana ketemunya? Di depan asrama haji. Sudah nggak pakai baju dan nggak pakai apa-apa. Akhirnya sama pemerintah Indonesia dinyatakan gangguan jiwa dan batal haji sampai beliau meninggal di tahun 2020. Gila. Soal mau disermakan, Pak. Kenapa? Begitu dia bilang, kata
tetangganya, kok nggak bikin walimatul safar? Apaan sih walimatul safar? Ngabis-ngabisin duit, masih orang makan, sayang duit, ini bawa ke Mekah. Mulut nggak bertulang. Kalau bertulang ibu nggak bisa ngomong. Pak, padahal mulut udah dijaga sama gigi, lidah udah dijaga sama gigi, udah dijaga sama bibir, tetap selamatul lisan fi khidril lisan. Kalau manusia mau selamat di haji di Mekah dan Madinah, jaga lisan kita. Ada yang tersakiti dari perbicaraan kita, ada yang tergores hatinya sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mustada'afin, maka Allah katakan innamatun saruna wa tursakuna lidu'afaikum. Kamu bisa pergi haji, kamu ditolong oleh Allah di Mekah Madinah bukan karena kehebatan kamu, tapi ada doa dari orang-orang yang hadir malam ini yang nantinya dibalikin doa itu kepada ibu, dan 70 ribu malaikat mengaminkan doa kita. Apa kata malaikat dalam satu kitabnya? Ya Allah, berangkatkan, takdirkan saudaranya yang mendoakan saudaranya berangkat haji tahun depan akan datang sebelum dia diwafatkan olehmu ya Allah. Tuh. Makanya sekarang ibu beruntung banget. Udah gerimis ya, gerimis dari itu tadi ya. Jadi udah gerimis. Saya pengen, Bu, ibu udah maafin Ustaz Bashir? Ikhlas? Ikhlas Pak? Kata Nabi begini, idza ijtama'a bainahu, apabila berkumpul seorang tadi, lalu tangannya menempel dengan saudaranya, malaikat mengaminkan birahmah wal maghfirah, ampunan buat kita, rahmat buat Ustaz Bashir. Dan kita ini begitu salaman dicatat malaikat, besok berangkatkan saudara ini ke Mekah untuk hikmah haji dan umrah. Ibu mau Pak? Mau? Bangun sekarang. Gitu. Ayo bangun Mbak, kita sambut nih Ustaz Bashir, biar keliling dulu. Sekali-kali Ustaz Bashir keliling. Biasanya kan kita yang keliling. Biar sekali-kali kita akan ke Ustaz minta maaf sambil kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak, innal hamda لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih atas doa Bapak Ibu sekalian, dan saya terlalu yakin kata Nabi dalam hadis yang sahih, siapa orang yang berdoa saat hujan maka doanya pasti mustajabah. Karena bersama dengan turunnya rahmat Allah. Amin ya Allah.